Halo, selamat pagi teman-teman kolektor saham. Selamat berhari Minggu ya. Hari ini hari Minggu tanggal 12 atau 13 ya. Kemarin sempat heboh, bukan heboh sih. Lumayan mengagetkan di tengah hype-nya CDIA, IPO CDIA punya Pak Prayogo Pangestu. Tiba-tiba MSCI itu rilis pernyataan resmi untuk merevisi beberapa hal yang secara tidak langsung menyangkut beberapa saham dari Pak PP seperti Brand, Cuan, dan TPIA, dimana sama-sama kita tahu sebelumnya Brand sempat dijegal beberapa kali, bahkan ketika itu sempat menjadikan Brand ARB beberapa hari karena semua orang mungkin tahu ya, Brand kala itu tujuan utamanya untuk masuk ke dalam indeks global tersebut. Namun ternyata ada beberapa hal yang membuat Brand gagal, seperti riwayat Brand yang pernah terkena UMA, lalu terindikasi permainan free float, dimana ketika itu memang Pak PP terlalu barbar ya. Ketika IPO saja saham yang ditawarkan hanya 3%. Dan di dalam 3% tersebut banyak akun nomine yang juga dimiliki oleh orang-orang tersebut. Jadi ya sebenarnya memang wajar. Namun Pak PP belajar banyak dari hal tersebut yang membuat pelajaran-pelajaran tersebut yang membuat CDIA kali ini lebih menarik, karena tentu Pak PP sudah mempelajari semua hal yang memungkinkan untuk CDIA ini tidak ditolak lagi oleh MSCI ya. Ini kemarin tanggal berapa ini ya? Ini ada dibatalkannya rencana penetapan UMA atau label FCA dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Itu kayak sepertinya dihapus. Jadi ya memang sebenarnya itu bukanlah masalah ya, karena itu adalah reaksi pasar. Maksudnya ketika UMA adanya ARA berkali-kali, tentu itu tidak bisa, ya walaupun di balik layar memang itu adalah peran dari orang-orang di dalam emiten ya, termasuk owner. Namun secara garis besar itu adalah pasar ya, itu adalah supply and demand. Ini tentang permintaan, hukum ekonomi. Jadi memang sebenarnya tidak pantas untuk menjadi sebuah kriteria yang dikecualikan, karena apa salahnya dengan saham yang terus ARA? Ya mungkin saja karena dia bagus, karena dia hype, ya sangat baik untuk MSCI untuk bisa sadar akan hal ini. Jadi tentang pemantauan khusus di Indonesia yaitu dihapuskan ya. Taiwan juga. Jadi memperpanjang periode pemantauan atas saham-saham yang masuk dalam 2 daftar tersebut. Secara khusus MSCI menyatakan tidak akan menambahkan saham ke dalam MSCI market indeksnya, maupun perpindahan segmen ukuran antara standar dan small cap untuk saham yang tercatat. Ini udah beda ya. Maksudnya kita fokus ke dalam pengecualian tentang label khusus yang diberikan kepada satu emiten.
Di luar itu semua, kita masuk ke segmen yang kedua. Sebenarnya apa sih ambisi Pak Prayogo ini? Atau sebenarnya apa yang dikejar oleh Pak Prayogo ya? Ini kita hanya membahas tentang, atau dari sudut pandang saya sebagai orang yang tidak kenal, bahkan hanya tahu Pak PP beberapa tahun terakhir. Jadi Pak PP hari ini umurnya adalah berapa tahun ini ya? Tahun 44. Ya udah 70-an lah ya. 70-an. Lalu bidang usahanya juga udah banyak. Saya mendengar Pak PP ini waktu kisah tentang BBCA tahun 98 ya. Di situ saya mulai merasa bahwa Pak PP adalah orang yang ambisius, namun bukan di jalan seperti pemikiran kebanyakan orang. Semisal dia ingin menjadi orang terkaya saat itu, tentu beliau sudah memiliki kesempatan ketika mendapatkan BBCA. Namun dari Salim ya, dari grup Salim, kalau nggak salah bertiga orang itu, tentu itu sudah menjadi satu langkah awal, dan lalu mungkin bisa membentuk tim yang bisa memperbaiki BCA karena saat itu semuanya sedang runtuh. Namun alangkah kagetnya ketika Pak PP melepas saham tersebut kepada Hartono Bersaudara. Jadi ambisinya adalah cuan lipat lalu mencari ladang baru. Jadi sebenarnya yang dilakukan Pak PP saat ini sudah beliau lakukan sejak tahun 90-an lalu. Seperti IPO baru, cuan lipat, IPO lagi, naikkan valuasi, lalu masukkan ke dalam indeks global, valuasi lebih naik, IPO baru, ya begitulah siklusnya terus ya. Namun satu hal positif, beliau secara tidak sengaja ataupun sengaja ya kita tidak tahu, tidak pernah mengorbankan masyarakat umum. Jadi beliau ketika naik ring, beliau hanya ingin berhadapan dengan asing, dengan institusi asing, dengan investor asing. Jadi secara tidak langsung kita sebagai investor lokal itu berada di belakang atau di dalam pihaknya Pak PP ya. Jadi kita ikut diuntungkan. Untuk menjadi nomor satu terkaya ya tentu itu adalah tujuan bagi sebagian besar orang. Namun saya lihat dari Pak PP itu hanyalah efek ya. Seperti halnya orang yang suka bekerja lalu mendapatkan uang. Jadi uang tidak dipandang sebagai tujuan utama bagi orang tersebut. Seperti halnya Pak PP, ketika beliau menyalurkan hobinya untuk terus melipat gandakan kekayaan, terus IPO dan lain-lain lah, apapun usahanya tersebut, status orang terkaya nomor satu di Indonesia itu menjadi hal ekstra yang mau tidak mau mengikuti beliau ya. Jadi bukan beliau yang mengejar. Jadi ini adalah efek samping. Lalu apakah selanjutnya yang akan dilakukan ya? Menurut saya hanya siklus tadi ya. Naikkan valuasi, tingkatkan value emitennya sampai mentok masuk ke dalam indeks global, lalu pelan-pelan cuan bungkus,
tanpa menjatuhkan emiten tersebut ya. Emiten tersebut nanti tetap akan memiliki market cap yang di atas, lalu IPO kan saham baru atau bikin perusahaan baru lalu IPO kan, ya berlanjut seperti itu ya. Ya kalau aneh sih kita sebenarnya nggak bisa menilai karena kita berada di level yang berbeda. Coba Anda bayangkan, bahkan ada beberapa orang kaya yang memiliki hobi yang tidak masuk ke dalam akal kita sebagai orang biasa, seperti orang-orang yang hobi mengoleksi klub bola, lalu ada orang-orang yang hobinya berbagi benar-benar sampai nggak ngotak gitu jumlahnya ya. Ya jadi seperti itulah kalau orang kaya semuanya udah mereka lakuin, jadi yang mereka lakuin selanjutnya yang nggak kita pikirin gitu. Paham ya maksudnya ya? Ya jadi menurut saya yang dilakukan PBB sekarang ya selagi positif bagi kita, bagi masyarakat, bagi bangsa ya kita wajib mendukung dan kita pun mendapat untung ya. Dan selanjutnya ada kabar, dan biasanya setelah kabarnya sudah sedekat ini itu fix ya, ada anak naga baru, Gria Idola itu akan IPO di kuartal 3, dan nanti kita akan bahas tentang potensinya dan juga saham seperti apa yang bisa berumur panjang lagi, saham Pak PP. Nanti kita akan buat khusus berbarengan dengan lanjutan kenaikan CDIA. Ini saya sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, cuman durasi ya. Nanti kita akan kalau ada kesempatan lagi saya akan buat lagi sambungan video ini, karena Pak PP ini kita bahas nggak ada habisnya. Cukup ya sementara ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Ini hanya sharing-sharing aja. Jika teman-teman mempunyai pandangan lain tentang Pak PP, boleh sharing di komentar. Saya akan sangat terbuka, komentar selalu akan saya balas. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.